Jilatan api berkobar menyentuh langit. Asap hitam yang tebal menutup kawasan sekitarnya. Penyulingan kedua pabrik nafta Formosa Plastik nomor 6 di kawasan Mailiao di Winlin, tanggal 15 Juli pagi pukul 9 terjadi insiden. Pabrik langsung dilalap api. Pihak pemadam kebakaran mengutus satuan mobil pemadam, segera melakukan pemadaman dan kebakaran baru terkontrol. Pemadam kebakaran Winlin memprediksi jika RDS-2 dalam pabrik penyulingan tidak bekerja normal dan menyulut terjadinya kebakaran karena banyak materi berbentuk minyak berat dan gas hidrogen. Luas insiden kebakaran mencakup seluas 2.000 meter persegi. Pihak Formosa Plastik menjelaskan bahwa bagian pengisapan cairan amina di dalam pabrik tidak bekerja normal, sehingga mengakibatkan kebakaran. Perusahaan telah segera menghentikan pengoperasian dengan melepaskan tekanan penghisap. Berkenaan dengan penyebab kebakaran, masih tengah diselidiki. Diketahui tidak ada korban luka, namun karena kebakaran telah menimbulkan asap hitam tebal, warga setempat khawatir akan mengakibatkan polusi pencemaran. Terlihat antrian panjang di depan kantor pos untuk mendapatkan kupon revitalisasi. Pertanggal 15 Juli, kupon mulai bisa diambil di kantor pos dan 4 toko waralaba di seluruh Taiwan. Karena jumlah pembeli yang membludak, sempat membuat sistem jaringan dan arus internet alami masalah. Merujuk kepada data statistik dari kantor pos, sejak pagi pukul 8.30 hingga 10 pagi, telah terjual sebanyak 166.000 kupon revitalisasi triple, rata-rata 1,6 aplikasi per menit. Kondisi mandek juga terjadi di toko waralaba, termasuk 7-Eleven, Family Mart, OK, yang juga menemukan arus guna besar. Akibatkan sistem mengeluarkan kode, jumlah arus tengah dikontrol, harap mencoba kembali beberapa saat lagi. Menghadapi kondisi yang tak lazim tersebut, Kementerian Ekonomi menjelaskan jika sebelumnya kondisi arus besar memang terjadi, namun usai diperbaiki, sistem kembali beroperasi dengan lancar. Petugas penyelidik yang siap sedia di lapangan parkir rumah sakit akhirnya menemukan ada warga yang membuang masker sembarangan. Departemen Pelestarian Lingkungan Taichung sejak bulan Maret melakukan penyidikan di stasiun kereta api, bus umum dan lingkungan sekitar rumah sakit dan paling banyak berhasil menemukan ada 5 hingga 6 orang yang membuang masker sembarangan di lokasi yang sama. Paruh awal tahun ini telah ada 16 kasus membuang masker sembarangan dan ada 2 kasus yang didenda. Selama masa pandemi, bagi pelanggar perdana akan didenda $3.600 Taiwan. 我们只要收集到具体的市政，我们都可以依法开罚3600到6000块的罚款。 Ormas peduli lingkungan yang tengah melakukan kegiatan membersihkan pantai sejak pandemi kerap dapat menemukan 20 hingga 30-an lembar masker bekas dalam jarak per 100 hingga 200 meter. Masker medis bekas pakai dikhawatirkan terbuang hingga ke sungai dan laut, sehingga membuat binatang di laut kerap salah makan dan akhirnya mati. Sementara bahan plastik akan terurai menjadi partikel plastik dan dikhawatirkan masuk ke dalam jaringan habitat ekologi. 10个、20个，甚至有时候多是30个、30-40个都有机会。 Merujuk data situs Greenpeace Taiwan, selama masa pandemi dari Februari hingga Mei 2020, Taiwan menjadi pemasok dan pengguna masker medis skala besar dengan estimasi mencapai 1,3 juta lembar. Untuk Maret, jumlah limbah masker mencapai 5.500 ton. Jika satu truk sampah mampu mengangkut 5 ton, maka membutuhkan 1.100 truk sampah untuk mengangkutnya. Ormas peduli lingkungan mengimbau masyarakat agar dapat memiliki sikap yang bijak dalam membuang sampah masker. Acara dokumenter 101 East yang berfokus kepada kawasan Asia Pasifik dari media Al Jazeera di Qatar, tanggal 3 Juli menayangkan film bertajuk Penahanan dalam Kondisi Lockdown di Malaysia, menampilkan kondisi tindakan tak berperi kemanusiaan yang dialami oleh ribuan pekerja migran asing legal saat diberlakukannya isolasi kota selama pandemi berlangsung. Film dokumenter yang memicu gelombang emosi besar di media sosial di Malaysia disebut telah mencemarkan nama baik negara Malaysia. Menteri Pertahanan bahkan meminta pihak Al Jazeera untuk minta maaf secara terbuka. 6 pekerja yang bertanggung jawab untuk film dokumenter tersebut telah diminta oleh aparat kepolisian untuk melakukan pencatatan terkait tuduhan atas kerusuhan dan fitnah pada 10 Juli. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Malaysia telah mencengangkan media Al Jazeera dan menyebut jika hukuman terhadap wartawan bukanlah kelakuan yang seharusnya dimiliki oleh negara demokrasi, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat, dan pewartaan berita bukanlah tindakan kriminal. 5 dari 6 wartawan adalah keluarga negaraan Australia, sehingga turut membuat pihak pemerintah Australia menyampaikan kepedulian serta bantuan yang sekiranya dibutuhkan. To say that our client refutes these charges and stand by their professionalism, quality, and impartiality of journalism. Koalisi Pakatan Harapan Malaysia bubar pada Februari tahun ini. Kondisi penekanan terhadap kebebasan pers dan bersuara terus terjadi setelah Organisasi Nasional Malaysia Bersatu yang dipimpin oleh Perikatan Nasional yang Korupsi kembali berkuasa. Jadi mau tidak mau